Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Inilah bukti power yang diberikan oleh Allah terhadap Satrio Piningit yang merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi, ya. Sering saya katakan bahwa Pak Jokowi ini merupakan Satrio Piningit dan implementasi dari diutusnya Al-Mahdi. Oleh karena itu, bukti bahwa kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar sudah terjadi, ya, diutus saat ini pemerintahan saat ini, khususnya di Indonesia, ini sudah benar-benar terjadi. Keadilan walaupun belum 100% persis apa yang diharapkan, tentu sudah mengarah ke situ, ya. Keadilan sudah berjalan. Mafia kelas kakap sudah mulai terciduk, ya, dan diadili. Aset-aset mereka sudah bisa diambil oleh negara, misalkan, ya, disita negara dan diberikan untuk kemakmuran rakyatnya, tentunya seperti itu. Oleh karena itu, ini bukti power, ya, yang diberikan oleh Allah atas muncul Al-Mahdi, ya. Karena saya katakan bahwa munculnya Al-Mahdi ini tidak menjadi pemimpin, ya, seperti yang sampean asumsikan selama ini. Karena yang saya tahu bahwa kemunculannya hanya sebagai rakyat jelata, ya. Oleh karena itu tidak bisa toh ujuk-ujuk rakyat jelata, ya, menjadi panutan dunia. Bahkan keberadaannya pun hanya segelintir orang saja yang tahu. Oleh karena itu, implementasi Allah atas munculnya Al-Mahdi, dikirimlah Satrio Piningit, yaitu Pak Jokowi, dengan diberikan power atas kepemimpinannya, yaitu misalkan mengambil alih perusahaan-perusahaan asing milik asing ini ke dalam kepemilikan negara Indonesia saat ini. Ini bukti jelas. Oleh karena itu, jangan kau dustakan nikmat Allah yang sebesar ini, ya. Hanya sampean memandang Pak Jokowi ini seolah-olah orangnya itu remeh, semacam itu. Bahkan seperti yang disebutkan dalam Gowangsit, berpakaiannya pun kurang pantas, semacam itu. Tidak ada nilai keningratannya, semacam itu. Itu toh sebenarnya itu cerminan dari sebenarnya pemimpin yang diharapkan, ya, seperti itu, harusnya seperti itu. Dia melayani rakyat, ya. Sederhana, tidak korupsi, ya. Ya, itu sebenarnya harapannya sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi mengapa masih kau dustakan juga nikmat Allah yang sebesar ini? Hanya karena tidak sesuai dengan keinginan sampean, ya. Kenapa? Yang saya tahu, keinginan sampean kan, kalau harapannya pemimpin yang gagah, ya, yang ganteng, yang wibawa, semacam itu, ya. Kemudian yang adil, dia membawa kemakmurannya, semacam itu. Tapi jika yang ternyata yang diutus itu orangnya
seperti Pak Jokowi ini ya sampean tidak percaya. Padahal kalau dilihat dengan hati yang jernih menurut saya, sampean akan tahu bahwa keberanian Pak Jokowi, misalkan ya ada ancaman dari negara Cina misalkan di zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif di Natuna itu. Keberanian Pak Jokowi kan sampean mengacungkan jempol. Bukankah masih dalam pemerintahan Pak Jokowi ini yang berani mengatakan bahwa tidak ada tidak ada kompromi terhadap kedaulatan RI, ya. Wah, itu negara yang mengintimidasi negara besar, misalkan negara Cina, Amerika dan lain-lain. Bukankah pengambil alihan Freeport saat itu pemerintah Amerika juga gusar, gitu, dengan mengirimkan kapal induknya di Australia kalau nggak salah semacam itu. Bukankah itu bentuk intimidasi agar Indonesia tidak melanjutkan merebut akuisisi Freeport yang 51,2% itu toh? Bukankah bentuk ketidakadilan Uni Eropa terhadap CPO minyak sawit Indonesia, ya toh? Bukankah Pak Jokowi berani melawan ketidakadilan itu toh, ya? Ini bukti power yang diberikan Allah terhadap pemerintah saat ini. Lalu jangan kau dustakan nikmat yang sebesar ini, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Terhadap sampean-sampean yang notabene, ya, mengatasnamakan agama Islam. Kembalilah ke jalan Allah. Coba lihat, pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, ya. Ingat, dengan sebenar-benarnya makna, agar tidak terjadi salah penafsiran tentunya, ya. Makanya saya katakan dengan sebenar-benarnya makna, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap isi Al-Quran itu. Oleh karena itu, belajarlah terhadap orang yang mumpuni terhadap Al-Quran itu, ya toh. Jangan belajar terhadap ustadz yang abal-abal, ya. Pakaiannya saja yang terlihat agamis, tapi pengetahuan agamanya saya katakan nol, ya. Oleh karena itu, pahamilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, agar pemahaman sampean terhadap makna Al-Quran itu, ya, kalau bisa ya sepersis mungkin terhadap pemahaman Kanjeng Rasul terhadap perintah Allah yang dalam Al-Quran itu toh. Agar di situ tidak terjadi kesalahan penafsiran. Oleh karena itu, maka belajarlah atau bergurulah terhadap orang-orang yang mumpuni atasnya, ya. Karena penafsiran Al-Quran tidak terlepas dari alat-alat baca untuk memaknai Al-Quran itu, agar makna tidak melenceng dari apa yang digariskan oleh Allah, ya. Oleh karena itu, perkara
pemahaman terhadap nahwu, sorobnya, kemudian mantik dan balaghahnya. Ini sangat-sangat penting. Karena apa? Itu akan paling tidak meminimalisir atas arti yang salah macam itu, ya. Oleh karena itu sangat niscaya, ya, bahwa penafsiran terhadap Al-Quran ini harus pula mengetahui alat-alat baca yang untuk menafsirinya itu. Misalkan nahwu, mantek, balaghahnya, semacam itu. Kalau sampai hanya melihat orang yang seolah-olah fasih dalam membacanya, tapi sampean sendiri kan tidak tahu bahwa ini i'rabnya seperti itu, kurang benar misalkan. Kemudian ada ngambil yang ini, yang itu, terus akhirnya ini bermakna yang demikian dan lain-lain. Tentu ini adanya di alat-alat baca seperti nahwu, shorob, dan lain-lain semacam itu. Oleh karena itu power, ya, saya sudah katakan, power yang diberikan Satrio Piningit saat ini benar-benar menjalankan amanah yang diberikan atas pundaknya, ya, bahwa pemimpin saat ini melayani misalkan, dan itu harusnya dorong, bahkan jangan hanya terbatas pada presidennya saja, ya, tentu harus contoh-contoh baik dari presiden ini akan ditirukan oleh menterinya, kemudian bawah-bawahnya, misalkan gubernur, wali kota, kabupaten, dan umumnya pada masyarakatnya, ya. Ini bahwa power yang diberikan atas tambang-tambang yang telah diakuisisi, misalkan, ya, yang saham sebagian besarnya sudah diakuisisi, ini bukti power yang telah diberikan oleh Allah pada pilihannya, yaitu Satrio Piningit, ya. Ya, oleh karena itu, untuk lebih mempercepat keberhasilan Pak Jokowi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia agar menjadi adil, makmur, bisa cepat tercapai, dukunglah. Jangan recoki, jangan percaya atas provokasi propaganda yang di situ menggiring opini ketidakpercayaan terhadap pemerintah saat ini, ya. Percayalah, mereka ini adalah, saya sangat meyakini ini adalah geng-geng mafia, ya, yang penggeraknya ini oleh karena itu yang terimbas langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Perlawanan mereka, ya, jangan dukung dan jangan percaya. Yakinlah bahwa saat ini pemerintah sudah menjalankan apa yang dikehendaki rakyatnya selama ini, ya. Saya tunjukkan kembali bukti kesederhanaan, keberanian, kemudian pengambil alian tambang-tambang perusahaan-perusahaan besar milik asing. Ini bukti
power yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mendukung, menyupport pemerintahan saat ini, ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.